Nah, sekarang kita akan membahas tentang metode analitik vektor, teman-teman ya. Nah, metode analitik vektor ini lebih ke cara menguraikan vektor dalam sumbu X dan sumbu Y ya, teman-teman ya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke metode analitik vektor, saya akan coba review sedikit ya tentang trigonometri, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada segitiga siku-siku, teman-teman ya, dengan sudut theta, kemudian ini ada sudut A, sudut B, dan sudut C. Nah, maka di sini ada sin theta itu sama dengan B per C ya. Kemudian di sini cos theta ini sama dengan A per C. Dan tan theta itu sama dengan B per A ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita terapkan ya di metode analitik vektor, misal ada sebuah sumbu ini ya, sumbu X dan sumbu Y, dan kemudian ini kita gambarkan di sini sebuah vektor A ya, teman-teman. Nah, kemudian vektor A ini membentuk sudut theta terhadap sumbu X. Nah, berarti kan di sini kita harus menguraikan vektor A ini ke dalam vektor sumbu X dan vektor sumbu Y-nya. Nah, misal kalau besar vektor A itu sama dengan A ya, teman-teman. Nah, berarti di sini yang pertama kita uraikan dulu vektor A ini. Kita coba menguraikan vektor A ini ke dalam sumbu X. Nah, berarti kan di sini kayak gini ya. Nah, ini adalah AX ya, vektor AX. Vektor AX artinya vektor A pada sumbu X ya. Nah, kemudian kalau kita uraikan ke sumbu Y, nah maka di sini kita mendapatkan ini vektor AY ya, teman-teman ya. Jadi vektor AY itu adalah vektor A pada sumbu Y. Nah, itu teman-teman. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau mencari besar dari vektor AX dan besar dari vektor AY, teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman lihat. Ini kalau misalkan kita lihat di koordinatnya, ini kan dia membentuk segitiga siku-siku ya, teman-teman ya. Nah, pertama kalau misalkan kita ingin mencari cos theta ya di sini, cos theta. Nah, cos theta berarti kalau misalkan kita lihat di ini ya, kalau misalkan kita lihat di konsep dasar trigonometri, berarti cos theta itu apa? Di sini. Berarti kan cos theta itu nah AX ya kan per A kan ya. Nah, berarti besar vektor AX per vektor A itu ya. Nah, berarti di sini kan besar vektor AX dibagi besar vektor A itu tadi adalah A ya. Nah, itu. Berarti di sini kita bisa tahu kalau misalkan AX ya, AX itu adalah A cos theta ya, itu. Nah, bagaimana kalau misalkan sin? Nah, sin theta. Sin theta itu kan berarti kan kalau di konsep trigonometri kan kita lihat ya, B per C ya, sisi yang tegak dibagi sisi yang miring ya. Nah, berarti di sini gimana? Berarti kan besar dari vektor AY dibagi besar dari vektor A. Nah, berarti di sini besar dari vektor AY dibagi A. Nah, berarti di sini besar vektor AY itu adalah A sin theta. Nah, sekarang kalau misalkan kita ingin mencari hubungan antara vektor AX, vektor AY, dan juga vektor A ya. Nah, kan tadi kan kita lihat ya ini ya. Nah, vektor besar nilai vektor AX itu kan A cos theta. Besar nilai vektor AY itu kan A sin theta. Nah, sekarang kalau misalkan ini kita kuadratkan ya. Nah, misalkan AX kuadrat. Berarti ini kan A kuadrat cos theta kuadrat ya. Kemudian kalau misalkan besar vektor AY kita kuadratkan, berarti kan A kuadrat sin theta kuadrat. Nah, kalau misalkan ini kita tambah ya, berarti kan di sini besar vektor AX kuadrat ditambah besar vektor AY kuadrat. Nah, sama dengan ini kan berarti A kuadrat cos kuadrat theta ditambah A kuadrat sin theta kuadrat. Nah, berarti kan di sini kalau misalkan kita lihat ya, ini kalau misalkan A kuadratnya kita pisah, ini kan menjadi seperti ini kan. A kuadrat dikali cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat
theta. Nah, di sini cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta itu sama dengan berapa? Ada masih inget nggak? Berapa? 1 kan ya? Nah, kenapa bisa 1? Nah, coba lihat video sebelumnya ya. Kenapa cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1. Nah, berarti kita bisa tahu nih AX ya, besar vektor AX kuadrat ditambah besar vektor AY kuadrat itu sama dengan A kuadrat ya. Nah, oke, ini saya tulis ulang lagi nih ya. Besar vektor AX kuadrat ditambah besar vektor AY kuadrat itu sama dengan A kuadrat. Nah, berarti kalau misalkan besar vektor AX kuadrat ditambah besar vektor AY kuadrat sama dengan A kuadrat, berarti A-nya berapa? Nah, berarti A-nya adalah akar dari besar vektor AX kuadrat ditambah besar dari vektor AY kuadrat. Nah, berarti ini adalah hubungan antara komponen vektor A pada sumbu X, komponen vektor A pada sumbu Y, dan vektor A. Ya, oke.